ayat di dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Amsal 4 ayat yang ke-23. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Salinan lain berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini merupakan tulisan dari Raja Sulaiman yang kita kenal bersama adalah raja yang dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Saksian Alkitab di dalam 2 Tawarik 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, belum pernah ada raja dan tidak akan bangkit lagi raja yang hikmatnya sama dengan Raja Sulaiman. Pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, yang membawa umat Israel sebagai umat pilihan Allah ke puncak kejayaannya. Perak pada waktu itu tidak berharga. Kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Sulaiman, sehingga dia membangun suatu istana yang luar biasa, membuat raja-raja kafir pada waktu itu penasaran dengan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Sebab itu kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Hikmat adalah kepandaian. Pepatah peribahasa yang mengandung nasihat. Kepandaian melalui peribahasa yang mengandung nasihat. Sehingga banyak nasihat-nasihat firman Tuhan yang diungkapkan oleh Raja Sulaiman, termasuk ayat ini, di mana dia berkata, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Hati ini perlu kita pelihara. Sekali lagi, kenapa kita harus pelihara hati? Karena apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Yeremia 17 ayat 9. Hati itu adalah penipu adanya. Coba Yeremia 17 ayat yang ke-9. Adapun hati itu penipulah adanya. Adapun hati itu penipu adanya. Terlebih daripada segala sesuatu. Terlebih dari segala sesuatu. Sekali-kali tiada ia berketentuan. Hati itu tidak berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya? Siapa boleh mengetahui isi hati seseorang? Tidak ada yang mengetahui hati, isi hati kita. Sehingga ada istilah, lain di bibir, lain di hati. Jadi kita perhatikan betapa pentingnya hati ini untuk kita pelihara. Jangan sampai dia menipu diri kita sendiri ataupun menipu orang lain. Siapa gerangan yang mengetahui, yang menduga hati seseorang? Manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia hanya dapat melihat apa yang ada di hadapan mata, kasat mata. Kita tidak bisa mengetahui keadaan hati seseorang. Tetapi yang mengetahui adalah Tuhan. Kita perhatikan dulu dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7.
bahwa Tuhan yang mengetahui kedalaman hati seseorang. 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, manusia melihat apa yang di depan mata, kasat mata. tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memandang hati. Tuhan melihat hati. Jadi kita perhatikan, kita bisa bersandiwara di pemandangan manusia karena manusia tidak mengetahui hati seseorang. Tapi Tuhan, kelanjutan dari Yeremia pasal yang ke-17, ayat 9 tadi, ayat yang ke-10, Tuhan yang dapat menduga hati seseorang. Yeremia 17 ayat 10. Bahwa akulah Tuhan, Bahwa akulah Tuhan yang menduga hati dan menyelidik batin, menduga hati dan menyelidik batin, hendak membalas kepada tiap-tiap orang sekadar kelakuannya dan sekadar pahala perbuatannya. Jadi kita perhatikan Tuhan yang dapat membuka hati batin kita. Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi pada pemandangan Tuhan. Tembus sampai ke dalam hati kita. Dan itu memang sudah dari sananya. Semenjak kita perhatikan dalam kitab Kejadian, bagaimana kehidupan manusia pada waktu itu, terutama yang hidup pada zaman Nuh. Saudara, hati manusia memang sudah jahat. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Ayat kelima. Maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak. Dilihat kejahatan manusia terlampau sangat banyak Di atas bumi, dan pada sedia kala segala akal pikiran hatinya jahat semata-mata. akal, pikiran, hatinya jahat semata-mata. Kalau kita hubungkan juga dengan pasal 8 ayat yang ke-21. Kejadian 8 ayat 21. Ayat 21. Maka harumlah baunya kepada Tuhan. Lalu kata Tuhan dalam dirinya, bahwa tiada aku hendak mengutuki bumi itu lagi dari sebab manusia, meskipun sangka-sangka hati manusia itu jahat adanya daripada kecil mula, dan tiada lagi aku akan membinasakan pula segala keadaan yang hidup seperti yang telah aku perbuat. Jadi kita lihat, meskipun hati manusia jahat, setelah dia binasakan lewat air bah, tapi Nuh, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kejahatan manusia pada waktu itu, masih ada hati yang tulus, yaitu Nuh. Dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Dan biarlah ini menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Supaya meskipun dunia semakin hari semakin jahat, tetapi kita perlu memelihara hati kita dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Maka inilah anak buah Nuh. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya Nuh orang yang benar dan tulus hatinya di antara orang zamannya, dan Nuh itu hidup dengan Allah. Nuh hidup dengan Allah. Di tengah-tengah kejahatan hati manusia pada waktu itu. Tetapi Nuh menunjukkan ketulusan hatinya kepada Tuhan yang menyebabkan Tuhan menyelamatkan dia. Istrinya, anak-anaknya, menantunya. Jadi kita perhatikan 8 orang yang diselamatkan pada waktu itu. Begitu juga di akhir zaman ini. 8 adalah angka kebangkitan. Orang-orang yang mengalami kebangkitan iman di ujung akhir zaman ini pasti adalah orang-orang yang tulus hatinya. Dan orang-orang yang tulus hatinya, yang dibangkitkan imannya, akan mengalami keselamatan. Tidak akan mengalami bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 21. Kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi,
yang tidak lain berbicara tentang meterai yang ketujuh di dalam kitab Wahyu yang berbicara tentang zaman antikris. Karena Tuhan akan keluarkan, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang dibangkitkan imannya, orang-orang yang tulus hatinya. Tuhan keluarkan dari bumi ini. Sebagaimana negara kita yang berusaha untuk meninggalkan tinggal landas, menuju pada perkembangan, menuju kepada negara yang maju, mengimbangi pengetahuan dunia dengan negara-negara yang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita akan menuju kepada apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-12. Kita akan tinggalkan landasan dunia ini. Dan satu hal yang luar biasa, pada meterai yang ke-6 akan berlaku apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar. Dengan kesukaan kamu akan keluar. Dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak. Gunung akan bertempik sorak. Dan menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu. Dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk-tepuk. Jadi kita lihat pada waktu kita meninggalkan dunia ini, itu berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan. Sehingga ayat ini dilakukan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Ini gempa bumi. Tapi dalam pemandangan orang-orang yang diangkat pada waktu itu merupakan satu kesukaan. Dengan kesukaan kamu akan dipimpin keluar dari bumi ini yang akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Untuk itu mari kita bangkitkan iman kita dengan ketulusan hati kita, dengan hati kita yang lurus. Seperti Yusuf mengetahui tunangannya hamil, karena lurus hatinya dia ingin menceraikan Maria terjemahan baru. Itu karena lurus hatinya, dia tidak mau mempermalukan. Belum menikah, sudah mengandung. Coba kita baca Matius 1 ayat 19. Maka Yusuf suaminya itu, oleh sebab ia seorang yang lurus hatinya, dan tiada hendak memberi malu kepadanya dengan nyata. Dia tidak memberi malu kepadanya dengan nyata. Bermaksudnya ia akan menceraikan dia dengan senyap. Jadi kita lihat diam-diam karena lurus hati daripada Yusuf. Tapi karena memang skenario Bapa demikian, melalui Maria, dia akan mengandung inkarnasi, bukan hubungan suami istri. Dan di sini kita lihat bagaimana lurusnya hati dari Yusuf. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tidak heran Tuhan memakai kehidupan kedua kekasih Yusuf dan Maria ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk itu di dalam kehidupan kita sekali lagi, kita perlu pelihara hati kita terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena tadi hati adalah penipu. Lalu kita perhatikan firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 34. Kita perlu jaga diri supaya hati kita jangan mabuk oleh gelojo. Gelojo itu rakus. Coba Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan ditakluk oleh gelojo. Jagalah dirimu supaya hatimu tidak takluk oleh gelojo
dan mabuk dan percintaan kehidupan ini, sehingga dengan tiada disangka-sangka hari itu terentang ke atasmu seperti jerat. Jadi kita perhatikan, jaga hati. Jangan sampai kita gelojo atau rakus. Sehingga sekali lagi, di dalam kehidupan kita, bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan, supaya sekali lagi, kita memelihara hati kita. Dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ada 3 kali disebut berbahagia tentang hati. Baik hati, bersih hati, suci hati, rendah hati. Kita perhatikan di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima, Matius 5. Matius 5. Ya, ayat yang ketiga dulu. Matius 5 juga. Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya. Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya. Karena mereka itu yang empunya kerajaan surga. Mereka yang empunya kerajaan surga. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak sombong. Karena ada orang yang sombong. Jadi orang yang rendah hati menganggap orang lain ada lebih daripada dirinya. Kalau kita menganggap orang lain lebih daripada diri kita, itu ciri bahwa kita ini orang yang rendah hati. Paulus dalam Filipi 2 ayatnya yang ketiga, Filipi 2 ayat 3. Satupun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Satupun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Atau dengan sombong. Atau dengan sombong yang menganggap diri benar lalu orang yang lain yang salah. Melainkan dengan rendah hati. Masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada dirinya sendiri. Masing-masing menganggap orang lain ada lebih daripada dirinya sendiri. Itulah pendirian sikap hati orang yang rendah hati. Dikatakan berbahagia orang yang rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah kesombongan. Kita adalah kawan Allah, kawan kerja Allah kata Paulus. Tapi manakala kita mulai menganggap kita lebih dari orang lain, sifat kesombongan itu mulai muncul di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi Lucifer? Karena menganggap diri seperti Allah, akhirnya dia dicampakkan. Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 14. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Sehingga Yakobus menyuratkan dalam Yakub 4 ayatnya yang ke-6. Yakub 4 ayatnya ke-6. Tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak. Maka itulah sebabnya kata nas Alkitab. Itulah sebabnya kata nas Alkitab. Allah melawan orang sombong. Allah melawan orang yang sombong. Tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ia menganugerahkan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tuhan anugerahkan. Sehingga ada ilustrasi. Kita perhatikan. Kalau tanah yang rendah itu pasti subur. Sementara kalau dia di bukit akan kurus. Dan itu lihat tanaman jagung di mana-mana yang di lembah itu subur. Yang menggambarkan kalau kerendahan hati menjadi milik kita, kita akan subur. Saudara, kita akan diberkati dan kita akan mengalami kebahagiaan. Ini kata Tuhan Yesus lewat khotbahnya di atas bukit. Lalu yang kedua, ayat yang kelima, Matius 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah segala orang yang lembut hatinya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Karena mereka itu akan mewarisi bumi. Mereka akan mewarisi bumi. Lembut hati.
lembut atau baik hati, halus budi bahasanya. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, berbahagialah orang yang lembut hati, yaitu orang yang baik hati, orang yang halus budi bahasanya. Karena memang itu, kelembutan itu Bapak Ibu Saudara harus terwujud di dalam kehidupan kita. Dari mata saja kita dapat melihat orang yang angkuh atau sombong dan orang yang lembut hatinya. Ini khotbah Tuhan Yesus. Jadi selain rendah hati, ada lembut hati. Sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29. Tanggunglah aku, belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati. Bukan berarti kita harus naik ke sorga karena Tuhan sudah di sorga. Tapi untuk belajar kepada Tuhan, yaitu kita menyelidik akan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, berarti kita belajar kepada Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Maka kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Banyak orang yang jiwanya tidak tenang, sehingga sakit jiwa. Banyak orang yang mencari ketenangan dengan apa yang ada, sehingga banyak yang terjebak. Saudara, mau cari tenang lewat obat tenang. Saudara, akhirnya tenang terus kalau kelebihan dosis. Mati istilahnya. Bukan tenang, masuk neraka. Tapi kalau di dalam Tuhan kita benar-benar akan mengalami ketenangan. Mazmur 62 ayat yang kedua dalam terjemahan baru. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau belajar kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Ada seorang tokoh agama. Dia berkata, jikalau hati dan pikiranmu kacau, bacalah firman Tuhan. Ada kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Di dalam ketidaktenangan kita baca firman. Berarti kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena pengakuan Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia sementara dikejar oleh Saul. Siapa yang bisa tenang kalau orang dikejar untuk dibunuh? Tapi pengakuan Daud bahwa dekat dengan Allah, kita akan memperoleh ketenangan. Kita belajar kepada Tuhan yang lemah lembut, kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Dan yang ketiga, coba kita baca ayat yang ke-8, suci hati. Yang ke-8, Berbahagialah segala orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka itu akan memandang Allah. Mereka akan memandang Allah. Hati kita perlu suci. Suci artinya bersih hati kita. Tidak ada kedengkian di dalamnya. Tidak ada akar pahit di dalam hati kita. Kita perlu bebaskan itu. Supaya kita dapat memandang Allah lewat kemuliaan Tuhan karunia penglihatan. Lewat mujizat-mujizat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, bersih hatinya, tidak ada akar pahit. Sebagaimana yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, sekali lagi jangan sampai ada akar pahit yang timbul di dalam hati kita. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Yang ke-15, tengoklah baik-baik, supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah, dan jangan barang sesuatu akar yang pahit tumbuh dan mengadakan kesusahan,
sehingga orang banyak itu dinajiskan. Jadi jangan sampai akar pahit itu muncul di dalam kehidupan kita, muncul di dalam hati kita. Itulah sebabnya sekali lagi Raja Soleman dalam pembacaan kita tadi, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Selalu saya katakan, ya mungkin kalau saya tanya kepada ABG, anak baru gede, remaja pemuda, apa yang kau pelihara? Wajah tidak salah, supaya tetap cantik, supaya tetap ganteng. Tapi firman Tuhan bilang, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, termasuk wajah kita. Kalau cewek-cewek mungkin rajin memelihara wajah, setiap hari dibersihkan, ambil pons baru supaya bersih. Nah, lebih dari itu kita harus pelihara hati kita, kita bersihkan. Dan bagaimana cara kita untuk membersihkan, sebagaimana anak muda yang selalu membersihkan wajahnya. Pemazmur menjawab dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Itulah cara kita untuk memelihara hati kita. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku. Pemazmur berkata, segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa. supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita perlu pelihara hati dengan menaruh firman Allah. Kenapa firman Allah taruh di dalam hati sebagai satu jalan atau cara kita memelihara hati kita? Karena firman Tuhan itu baik. Kalau firman Tuhan itu baik, masuk di dalam hati kita akan menjadi baik. Kalau hati kita menjadi baik, pikiran kita akan menjadi baik, perbuatan kita akan menjadi baik. Kita baca dulu Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Dan yang sudah masuk hati firman Allah yang baik itu. Sampai di situ, yang sudah masuk hati firman Allah yang baik itu. Kalau firman Allah yang baik kita taruh di dalam hati kita akan menjadi baik. Kalau hati kita menjadi baik, pikiran kita akan menjadi baik, perbuatan kita akan menjadi baik. Matius 12 ayatnya yang ke-35. Orang baik melakukan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Sebaliknya, orang jahat melakukan perbuatan yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Coba kita baca. Ayat yang ke-35. Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Jadi kita lihat betapa pentingnya hati itu. Sehingga sekali lagi, kalau kita pelihara hati kita, sebagaimana kita perhatikan juga dalam Matius 15 ayatnya yang ke-19, karena dari dalam hati itu pun keluar pikiran yang jahat. Kalau hati kita jahat, pikiran kita akan jahat, perbuatan kita akan jahat. Sehingga hati itu benar apa yang dikatakan oleh Yeremia, penipu adanya. Sebab itu kita pelihara hati kita, supaya hati kita tidak menjadi penipu, melainkan kita tulus seperti Daud, tulus seperti Nuh yang kita baca tadi. Ada beberapa tokoh yang saya baca tentang ketulusan hatinya. Daniel juga termasuk orang yang tulus. Kita perhatikan Daniel dalam Daniel 6 ayat 21 itu dalam pemandangan manusia, pemandangan raja, bahwa Daniel adalah seorang yang tulus. Daniel 6 ayat 21. Serta sampailah baginda ke keleburan singa itu. Berserulah baginda kepada Daniel. Kata raja
kata baginda kepada Daniel. Dengan amat merdu bunyi suaranya katanya kepada Daniel, "Hai Daniel, hamba Allah yang hidup, adapun Allahmu yang engkau berbuat bakti kepadanya dengan segala tulus hatimu, Dengan segala tulus hatimu. dapatkah ia melepaskan engkau juga daripada segala singa itu?" Jadi kita lihat Daniel dalam ibadahnya yang tulus, dalam penilaian baginda Raja Babilonia pada waktu itu. Kita perhatikan juga, tadi kita sudah baca dalam Kejadian 6 ayat 9, Nuh yang tulus. Demikian juga Ayub, dia seorang yang tulus. Ayub 1, ayatnya yang pertama dan ayat 8. Ayub 1, ayat 1. Sebermula, maka dahulu adalah di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya dan saleh, Ayub tulus hatinya dan saleh. lagi takut akan Allah, Lagi takut akan Allah. dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. Jadi kita lihat orang-orang yang tulus hati. Coba ayat 8. Ayat 8. Maka firman Tuhan kepada Setan, "Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Karena tiada sebagainya di atas bumi. Ialah seorang yang tulus hatinya dan Itu saleh." penilaian Tuhan yang mengatakan bahwa Ayub seorang yang tulus dan saleh. Dan yang takut akan Allah, Takut akan Allah. dan yang menjauhkan dirinya daripada jahat. Kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab, Nuh, Daniel, Ayub. Karena ketiga tokoh ini yang luar biasa, termasuk juga Daud dalam Mazmur 26 ayat 11, dia tulus hati. Dan 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang keempat diteguhkan oleh Tuhan pada waktu Raja Sulaiman ketemu dengan Allah. Lalu Tuhan mengungkapkan bahwa ayahnya Daud adalah orang yang tulus hatinya. Jadi kita akan mengalami kebahagiaan. Sekali lagi, kalau ketiga hal itu, bayangkan 3 kali Tuhan menyatakan kata bahagia tentang hati. Lembut hati, suci hati, dan rendah hati. Sebab itu firman Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Salinan lama, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Betapa pentingnya sekali lagi kita memelihara hati kita. Saya jemput